Saudara-saudariku yang terkasih, selamat memasuki hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Saya mau menyapa kita semua dalam permenungan hari Minggu Prapaskah yang ketiga ini dengan bacaan-bacaan yang sangat luar biasa untuk mengingatkan kita, untuk memaknai masa Prapaskah kita. Saudara-saudariku yang terkasih, pernah kita berjumpa dengan orang yang luar biasa baik. Orang yang bisa menjadi suri teladan bagi banyak orang. Dan semua orang pasti ingin menjadi seperti dirinya. Keteladanan hidup ini membuat orang menaruh perhatian, percaya, dan penghargaan yang begitu besar. Sebagaimana ia yang murah hati, penuh belas kasih, sabar, rendah hati, dan masih banyak nilai-nilai hidup lainnya. Pada kesempatan tertentu, orang yang menjadi suri teladan ini marah, bahkan marah besar. Tentu kita menjadi bingung, kenapa orang yang sabar, orang yang menjadi suri teladan ini bisa marah. Namun di sisi lain kita bisa bertanya lebih dalam. Pasti ada sesuatu yang lebih mendasar. Atau apa yang membuat sehingga orang yang baik hati ini pun, yang penuh belas kasih dan cinta ini pun bisa marah. Bisa meluapkan atau mengungkapkan kemarahannya. Berarti ada sesuatu yang salah, berarti ada sesuatu yang keliru. Saudara-saudariku yang terkasih, bahwa kemarahan itu muncul karena ada sesuatu yang tidak beres. Ketidakberesan ini juga muncul dalam relasi dan hubungan kita dengan Allah. Maka bacaan-bacaan pada hari Minggu Prapaskah ini mengajak kita semua, terutama dalam bacaan pertama, mengajak kita untuk melihat relasi kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah, dengan penyampaian firman Allah dalam rupa Dekalog. 10 firman Allah atau kita kenal dengan 10 perintah Allah. Isi firman itu adalah peraturan-peraturan untuk menjaga hubungan Allah dan umatnya. Dekalog atau 10 firman Allah ini membantu manusia menjadi kreatif bukan pasif. Dan memberikan kesempatan luas untuk membangun solidaritas dengan sesama dalam membangun kehidupan bersama. Dan kita pun diingatkan oleh Paulus dalam bacaan kedua, bahwa ketika kita memandang peraturan, maka ukuran yang kita pakai bukan ukuran manusia, melainkan ukuran Yesus Kristus sendiri. Ukuran Yesus Kristus adalah salib. Bagi orang Yahudi, orang Yunani, melihat salib sebagai batu sandungan, sebagai suatu kebodohan. Tetapi bagi kita orang yang percaya, yang menjadikan itu ukuran, salib adalah kemenangan. Saudara-saudariku yang terkasih, ada ungkapan aturan hidup yang baik selalu berdekatan dengan penindakan. Yang salah akan mendapat peringatan, dan Injil mengisahkan tentang Yesus. Orang yang baik itu, orang yang murah hati itu, penuh belas kasih, bisa marah. Yesus marah besar, berarti ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang keliru dalam cara hidup orang beragama. Bagaimana orang membangun relasi hubungan dengan Allah. Dan Injil membuka mata kita untuk menyadari bahwa kemarahan Kristus adalah tanda cinta dan belas kasih yang tidak mau membiarkan kenisa bait tempat orang berdoa, membangun relasi dengan Allah itu dikotori, dirusak. Ia marah dengan mengusir para pedagang, dengan membuat cambuk dari tali, menjungkir balikan meja-meja para penukar uang, dan meminta para penjual atau pedagang merpati untuk membawa barang dagangannya pergi dari kenisa. Saudaraku yang terkasih, tindakan Yesus ini kelihatan
kasar. Tampak tidak ada belas kasih, penghormatan atau penghargaan kepada para pedagang ini. Tetapi tindakannya ini mau menegaskan bahwa kenisa atau bait Allah harus bersih dari sifat jual beli atau perdagangan. Cambuk tali yang ada di tangan Kristus menjadi alat untuk mengusir tipu muslihat dan memberi ruang bagi keterbukaan perjumpaan dengan Allah. Ia mengusir sikap acuh tak acuh dalam membangun hubungan dengan Allah dan menjungkir balikan pemahaman bahwa kenisah Roh Kudus yang ada di dalam hati kita jauh lebih penting daripada bangunan fisik, dan kehendak Allah jauh lebih besar daripada tradisi. Saudara-saudaraku yang terkasih, cinta dan belas kasih tidak hanya diungkapkan dengan senyum yang manis atau pelukan yang menghangatkan atau kata-kata indah, tetapi juga dengan cambukan-cambukan tali nasihat. Dengan membolak-balikan atau menjungkir balikan pemahaman kita dengan pemahaman-pemahaman yang baru dan benar. Pemahaman yang tidak akan membuat kita kecewa. Cinta dan belas kasih itu nyata dalam peraturan-peraturan yang berlaku demi keteraturan. Ketika kita memandang peraturan dengan cinta dan belas kasih, maka itu membaharui dan memurnikan hidup kita. Tetapi sebaliknya, ketika memandang peraturan tanpa cinta dan belas kasih, maka itu sebagai hambatan. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita jalani semua aturan ini dengan semangat pembaharuan diri, pemurnian diri. Kenisah hidup kita, diri kita yang telah kotor oleh dosa, oleh tipu daya, oleh jual beli, rasa suka dan tidak. Dan kini kita hadir di hadapan Tuhan, dimurnikan, dibersihkan oleh firman-firman-Nya, dan juga dibalikan oleh sabda Kristus, agar masa puasa dan pantang kita ini menjadi tempat doa, menjadi masa di mana kita hidup dengan cinta dan sukacita, pengorbanan dan belas kasih. Kita bawa semuanya itu dalam hari-hari hidup kita, sehingga kenisah hidup kita di mana Tuhan tinggal di dalamnya menjadi berkat, memberi kedamaian, menghadirkan sukacita bagi semua orang. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Bapa dan Putra dan